Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan khotbah minggu pada Minggu 6 Maret 2022. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Roma pada pasalnya yang keempat ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Roma pada pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25 dikatakan demikian kepada kita. Roma 4 ayat 13 sampai 25 dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia untuk kitab Roma pasal 4, Abraham dibenarkan karena iman. Firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah, yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak tertulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada Minggu hari ini 6 Maret 2022, tema kita Allah memperhitungkan iman kita. Dengan latar belakang tentang Abraham dibenarkan karena iman, maka renungan bagi kita juga bagaimana Allah juga ternyata memperhitungkan iman kita. Sama seperti Allah memperhitungkan iman Abraham, demikian juga memperhitungkan iman kita. Kalau secara rinci kita melihat konteks pembacaan kita pada kitab Roma pada pasal 4 secara keseluruhan,
kita akan menemukan kebenaran yang paling mendasar dari bagian ini adalah bahwa seorang dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatannya, bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena beriman kepada Tuhan. Bagi bangsa Yahudi, mereka sangat menjunjung tinggi tentang hukum Taurat. Dan itulah sebabnya bagi mereka hukum Taurat adalah hal yang sangat penting. Memang bagi kita sebagai orang Kristen, hukum Taurat juga tetap akan penting untuk membuat kita sadar bahwa kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Orang-orang Yahudi, kita tahu bahwa mereka sangat menghargai sunat dan menempatkan sunat dan hukum Taurat sebagai hal yang terutama dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau kita membaca kitab Roma pada pasal 4 ini, Paulus menulisnya seolah-olah ada tanya jawab di dalamnya. Bahwa orang Yahudi mempertanyakan bagaimana kita diselamatkan. Bukankah Abraham dibenarkan karena dia melakukan hukum Taurat? Kira-kira demikian. Maka jawabannya adalah bahwa Abraham dibenarkan bukan karena hukum Taurat, tetapi karena dia beriman kepada Tuhan. Bukankah Abraham dibenarkan karena sunat? Bukan, tetapi karena dia beriman kepada Tuhan. Lalu untuk apa adanya sunat? Sunat itu diberikan sebagai tanda bahwa dia adalah orang yang beriman. Itu yang kita dapat temukan kalau kita membaca kitab Roma pada pasal yang keempat. Khususnya ayat 9-17 kita akan menemukan di sana bahwa Abraham dibenarkan karena beriman bukan karena sunat. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ternyata sunat itu datang setelah Abraham telah menerima janji. Dan janji itu yang dia terima dan diimani bahwa engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dia telah beriman akan janji Tuhan itu dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Baru di kemudian hari baru ada sunat sebagai tanda perjanjian itu. Apalagi mengenai hukum Taurat. Bukankah hukum Taurat diterima ketika bangsa Israel telah keluar dari tanah Mesir, tepatnya di daerah Sinai, maka Allah memberikan hukum Taurat. Artinya bahwa sebelum hukum Taurat ada, Abraham telah dibenarkan karena dia telah menerima janji. Janji lebih tua daripada hukum Taurat. Allah berjanji dan juga bagaimana Abraham meresponi janji itu, yaitu imannya kepada Tuhan, itu justru lebih dahulu ada sebelum hukum Taurat. Saudara yang terkasih nama Tuhan, Abraham dinyatakan benar ketika ia belum disunat. Bahkan ketika bangsa Yahudi belum ada. Nah, dengan demikian kita boleh memastikan masa sunat yang datang belakangan, masa hukum Taurat yang datang belakangan justru membenarkan dia. Padahal sebelumnya dia telah dibenarkan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada minggu kali ini kita diingatkan kembali bahwa ternyata kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, bukan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu justru perlu untuk membuat kita sadar bahwa kita berdosa dan akhirnya kita beriman kepada Tuhan untuk kita diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Abraham berusia 99 tahun dan istrinya Sarah pada waktu itu sudah tua, mereka mendapatkan janji Tuhan dan mereka beriman kepadanya. Dan dalam situasi di mana ketika mereka percaya kepada Tuhan, yaitu ketika barangkali tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang percaya, tetapi mereka percaya kepada Tuhan. Ketika Sarah sudah, dalam bahasa Alkitab, sudah mati pucuk, artinya sudah sangat tua, dan Abraham disebut sudah sangat lemah, sekitar berusia 100 tahunan. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, di sana dalam kondisi yang lemah dan kondisi mati pucuk, artinya sudah tidak ada lagi kemungkinan adanya reproduksi.
Tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan bahwa mereka akan memiliki keturunan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan bahwa mereka akan memiliki keturunan, bahkan akan menjadi bangsa yang besar. Mereka pada waktu itu tidak ada Alkitab yang mereka pegang. Belum ada kitab yang mereka pegang pada waktu itu. Tidak ada contoh atau teladan orang lain, orang beriman yang mereka boleh contoh imannya. Tidak seperti orang-orang di zaman sekarang atau kita Kristen di zaman sekarang, kita sudah memiliki Alkitab yang sudah komplit. Kita boleh membaca tokoh-tokoh orang beriman seperti Abraham, seperti Nuh, seperti Musa yang telah menunjukkan teladan imannya bagi kita dan menguatkan kita. Pada waktu itu tidak ada contoh satupun yang mereka boleh miliki. Pada waktu itu tidak ada bacaan yang mereka boleh baca. Tapi ketika mereka mendengar dan mereka percaya, dan itulah yang membuat mereka mendapatkan suatu janji daripada Allah bahwa iman mereka diperhitungkan menjadi suatu kebenaran bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika firman Tuhan berbicara kepada kita hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan kita memiliki Alkitab. Kita memiliki banyak teladan untuk kita ikuti. Bahkan Kristus telah datang di dunia dan dia telah rela mati dan menebus kita. Ada banyak buku-buku rohani yang boleh membimbing kita. Dan lebih daripada itu ada Alkitab yang dapat membimbing kita. Maka sesungguhnya sebagaimana dikatakan ayat ini, bahwa bukan hanya kepada Abraham saja kata-kata mereka dibenarkan karena percaya, bukan hanya kepada Abraham saja itu berlaku. Ketika dikatakan ayat 23, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak tertulis untuk Abraham saja. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan juga memperhitungkan itu sebagai kebenaran bagi kita. Untuk membenarkan kita, untuk menyelamatkan kita. Nah, sudahkah kita melakukannya atau belum? Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak? Di tengah-tengah perkembangan dunia teknologi pada akhir-akhir ini, justru banyak orang semakin lupa dan semakin meninggalkan kepercayaan atau iman kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, kalau kita ingin bepergian dari tempat atau kota yang satu ke kota yang lain, kita bisa mengecek di Google Maps sekarang. Nah, dan akhirnya kita mulai mengira saya akan melewati jalan mana dan berhenti di mana. Bahkan bisa dipandu oleh Google Map, jalan ke kiri, belok ke kanan, dan pada akhirnya Anda sudah tiba. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudahan-kemudahan teknologi seperti itu jangan menjadi kita semakin jauh dari Tuhan. Akhirnya kita tidak lagi berdoa untuk kita melakukan aktivitas kita atau berdoa untuk kita mencari sesuatu atau melakukan perjalanan. Kita tidak menyerahkan diri lagi kepada Tuhan, tapi kita mempercayakan diri kepada Google Maps. Dalam hal-hal yang lain juga demikian. Sekarang serba gampang dalam dunia teknologi. Tetapi jangan teknologi akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan. Termasuk juga betapa mudahnya kita sekarang melalui teknologi internet mendapatkan berita, mendengarkan khotbah, membaca Alkitab secara elektronik, dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak boleh membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Justru harus membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Jangan karena teknologi, jangan karena handphone yang Anda miliki justru membuat Anda semakin jauh dari Tuhan. Pagi-pagi tidak lagi menunjukkan iman yang sungguh kepada Tuhan, mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Apalagi keselamatannya. Tapi justru mencari berita di internet, sibuk dengan dunia maya, tetapi tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, pokok yang terutama di dalam khotbah minggu pada hari ini adalah bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk kita diselamatkan. Bagaimana kita mempercayakan totalitas hidup kita agar kita sadar benar bahwa saya selamat bukan karena usaha saya. Saya percaya kepada Tuhan, maka Dia menyelamatkan saya. Anugerah semata. Sebagai seorang Kristen,
Maka kita harus mengingat reformasi Protestan yang menempatkan sola fide hanya iman, sola gratia karena anugerah. Hal ini harus menjadi terpatri dalam kehidupan kita, bahwa saya selamat karena anugerah Tuhan, saya dibenarkan karena beriman kepada Tuhan. Dan sola Christus Dei, bahwa hanya Kristus Tuhan, tidak ada yang lain. Itu harus menjadi suatu pegangan dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dengan itu kita tidak akan memegahkan diri, dengan itu kita tidak akan menyombongkan diri. Segalanya adalah karena anugerah Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita boleh dengar pada minggu ini yang sangat singkat dapat menjadi berkat bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas segala firman-Mu. Berkatilah kami untuk boleh melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati kita.